Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ngobrol-ngobrol teman-teman ya, sambil ngopi, sambil ngerokok boleh. Ngobrol-ngobrol tentang pi teman-teman ya. Saya sorry nih, lama nggak update karena ya saya percayalah teman-teman juga banyak yang udah tahu kok. Sekarang mah gampang, informasi di nggak tertinggal kok. Sebenarnya asal kita rajin aja di Twitter ya. Ada youtuber lain juga banyak yang selalu update tuh kan. Saya memang kadang ya menyesuaikan lah dengan aktivitas harian saya, aktivitas offline saya ya. Jadi tetapi ya saya coba ketika ada waktu ya insya Allah kita ngobrol-ngobrol ya melalui media ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya Pi Network memang nggak ada habisnya sih kalau untuk diobrolkan ya. Baik di grup teman-teman ya, tahu ini tentang ini segala macam. Ya sebelum saya informasiin juga sebenarnya teman-teman udah banyak yang tahu duluan gitu di grup ya. Di grup WA, di grup Telegram, di grup apapun ya, artinya ya memang kalau untuk media untuk saat ini ya dengan teknologi digital ini ya cepet lah berita apapun, apalagi yang ditunggu kan, informasi-informasi Pi Network ini kan banyak ditunggu oleh jutaan orang ya, puluhan juta orang ya, otomatis nyebar lah, gampang banget gitu ya untuk informasi. Sebetulnya yang penting kitanya mau coba luangkan waktu cari-cari informasi itu pasti dapat. Ya oke, saya di sini saya hanya nambahin aja teman-teman ya, nambahin barangkali ada sedikit yang bisa memperjelas ataupun yang belum tahu gitu kan. Nah, yang pertama kemarin itu kan ada tuh di Pi Browser ya. Di Pi Browser ini tentang Pi konsensus ya teman-teman ya. Pi konsensus. Jadi tampilan pertukaran Picoin di dalam Pi Browser itu ya. Nah, itu muncul pertukaran Picoin dalam Pi Browser, itu memicu kegembiraan di kalangan pionir memang. Terutama setelah berita tentang peta jalan open mainnet kan kemarin yang katanya akan diumumkan pada pertengahan Oktober ya, bulan depan. Nah, awalnya sih katanya akan diumumkan September ini, tapi ada lagi berita pertengahan Oktober ya. Oke lah, kita tunggu nanti ya. Yang pasti project ini memang ya mohon maaf bagi sebagian orang mungkin membosankan untuk menunggu dan mundur terus saja seperti itu ya. Tapi artinya semua itu bukan semata-mata keluar dari Kortim sebetulnya ya. Jadi baru sekedar isu, kadang dilahap begitu saja. Ada hal-hal yang bukan bukan validitas info yang justru kalau saya gini ya. Kalau untuk info yang valid itu ya tetap dari websitenya Kortim, dari akun-akun resminya Kortim ya, dari Twitter resminya Kortim, itu yang valid ya. Tapi kalau untuk di luar itu anggap aja itu hanya cara pandang, asumsi, sharing kayak gini lah ya, kayak sama saya ya, apa yang saya pahami berbagi dengan teman-teman yang lain juga sama ya. Jadi itu informasi pertengahan Oktober katanya akan diumumkan. Kemudian menurut informasi yang beredar ya di komunitas pionir, Pi Konsensus ini sebuah platform yang beroperasi sebagai pertukaran khusus untuk Pi ya. Jadi telah resmi diluncurkan katanya di dalam Pi Browser katanya begitu ya. Tapi saya coba cek and recheck di Pi Browser itu kemarin, saya coba cari nggak ketemu loh. Ya saya sampai nanya di grup teman-teman ada yang nemu nggak, ternyata sama nggak ada gitu. Jadi ya saya juga bingung gitu kan, kok saya nyari-nyari nggak ketemu, apa saya yang on kali ya. Ngangon mulu bisanya. Jadi pengguna katanya dapat membuka platform ya konsensus Pi katanya begitu ya, dengan di situ memang keterangannya satu koin Pi itu bernilai dengan lebih dari $900 satunya, angka yang tampak saat itu ya, yang saat itu. Tapi ya nggak tahu sekarang karena saya juga nyarinya nggak ada ya, nyari-nyari nggak ada. Namun ya rincian spesifik mengenai peta jalan dan tim proyek tersebut ya sebenarnya belum diungkapkan secara resmi oleh Kortim ya. Karena harusnya ada di dashboard aplikasi. Ya selain itu kan aplikasi ini belum diverifikasi juga tuh, yang konsensus di Pi Browser itu belum diverifikasi. Informasinya sih ada, informasi sih begitu. Karena saya juga ngelihat emang nggak nemu gitu.
Nah, jadi teman-teman hati-hati aja, ada platform-platform baru ya, kita juga harus cek and recheck ya, analisa ulang apakah itu betul atau tidak, platformnya sudah terverifikasi atau tidak ya, tanda-tandanya seperti apa, itu yang dipelajari dan dipahami ya. Gitu. Jadi intinya sih informasinya aplikasi itu belum diverifikasi secara resmi oleh Picor Team. Tapi walaupun seperti itu, animo daripada pionir itu sangat tinggi. Ya, dan kita tunggu saja. Kalaupun memang itu betul ya alhamdulillah. Artinya itu salah satu harapan pionir lah ya. Harapan pionir secara keseluruhan memang ketika ada itu udah pasti euforianya tinggi banget. Artinya udah oke, artinya udah bener-bener antusias banget lah seluruh dunia ya. Bayangkan aja bisa exchange ya, artinya bisa bertukar di P-Browser, itu kan luar biasa gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk kemarin informasi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, jangan dibenarkan 100% dan jangan tidak dibenarkan juga, karena ya apakah kita nggak nemu, mungkin karena kitanya yang tidak tahu caranya, atau mungkin belum ketemu saja, atau bagaimana ya. Artinya kita tunggu saja, nanti juga akan muncul kok teman-teman. Jadi nggak usah ini loh. Artinya gini, aplikasi-aplikasi yang terverifikasi oleh Picor Team nanti dengan sendirinya akan muncul ke permukaan dan kita akan melihatnya. Jadi nggak usah takut tertinggal gitu loh. Nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, dengan kemunculan beberapa aplikasi ke permukaan, kita tinggal memilih mau pakai yang mana, kan gitu. Kalau sekarang banyak aplikasi, ribuan loh, puluhan ribu bahkan di P-Browser. Kalau teman-teman boleh cek satu-satu, scroll aja ke bawah. Dan itu bahkan justru malah bikin pusing kita karena terlalu banyak. Nah, nanti juga, dan itu kebanyakan itu belum terverifikasi. Nah, nanti akan muncul ke permukaan yang terverifikasi dan diumumkan oleh Core Team ini. Seperti itu ya. Kalau gambaran yang saya tangkap seperti itu. Nah, itulah yang muncul itu. Nanti kita betul-betul akan blasplong pakainya gitu lah, akan merasa aman. Begitu. Jadi kita sabar aja. Jadi nggak usah takut tertinggal. Aplikasi ini aku tertinggal, aplikasi ini tertinggal. Nggak usah. Tapi kalau memang mau mempelajari, sebatas mempelajari dulu, memahami dulu, ya nggak apa-apa. Si monggo-monggo aja gitu loh. Ya. Oke, itu untuk masalah aplikasi ya di P-Browser teman-teman. Kemudian ada informasi dari BSC News itu. Nah, kemarin dari BSC News seperti ini, Pusat Keuangan Jepang SBI Holding mengumumkan perubahan besar. SBI Remit Co ya menjadi yang pertama di Jepang memanfaatkan XRP dari Ripple sebagai mata uang penghubung untuk pengiriman uang internasional. Nah, ini artinya gini, Stellar itu kan memang juara pertama ya ketika perlombaan protokol sedunia. Tempo hari mendapatkan kejuaraan nomor 1, artinya peringkat pertama ya, terbaik, teraman ya, terakurat, karena memang karena Stellar ini kan melibatkan daripada aturan FBA ya, Federal Byzantine Agreement. Nah, di mana pertumbuhan daripada sektor keamanan dan transaksi itu selain daripada natural ya, keamanannya sangat tinggi. Artinya makanya ini untuk Federal Byzantine Agreement ini kan lebih cocok dengan Web3 teman-teman. Nah, ini makanya harus diperhatikan bahwa tidak sembarang protokol juga developer itu. Artinya protokol sendiri ini, developer protokol ini bisa banyak sekali. Ya, di dunia kripto banyak sekali, tapi kita juga harus hati-hati. Tidak semua protokol yang digunakan oleh developer itu safety. Nah, jadi harus betul-betul yang memang dia sertifikasinya udah tingkat global. Nah, kalau untuk Stellar kan sertifikasinya udah FBA gitu, Federal Byzantine Agreement. Itu makanya insya Allah. Nah, kalau untuk masalah untuk uang global kita nggak pernah tahu, kita belum ya, bukan nggak akan, tapi belum pernah tahu sampai saat ini yang digunakan itu nanti di protokolnya Stellar ini koin apa, XRP ya, Ripple tadi, atau Pi Network atau apa nanti ya, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas ya, area 20 ya, protokol zona 20 di protokolnya Stellar ini sudah open, artinya versi terbaru, di mana versi terbaru ini membuka transaksi secara global. Sebetulnya area sebelumnya itu belum ya, belum. Tapi yang area 20 ini yang terbaru ini adalah open global
ya. Nah, ini makanya lebih cocok dengan Web3 karena memang sekarang udah masanya udah masuk Web3. Di mana Web3 ini kan semua platform digital akan terdesentralisasi. Ini yang mengerikan, yang luar biasa gitu. Ya ngeri sih sebetulnya karena diserahin ke kita semua. Makanya kan Kortim pernah bilang Fireside bagaimana katanya sebuah media sosial itu diberdayakan, dikelola dan ya intinya diurus lah oleh manusia, artinya oleh kita, oleh pionir sendiri, bukan nggak ada pusatnya. Coba pengen tahu, nah ini yang diciptakan Fireside kan seperti itu, makanya di sana tercipta sirkulasi gas pi. Nah, namun pintarnya Kortim itu kan dijadi tempat alat bakar kalau menurut saya melihat seperti itu. Itu bisa dijadikan sebagai alat bakar untuk meningkatkan value daripada pi. Karena kenapa? Kita beli poin di sana kan dengan menggunakan pi dan itu tidak bisa dibalikin lagi. Nah, tapi kalau untuk koin yang kita dapat ya mungkin itu yang akan dikonvert nanti ke pi. Tetapi kalau yang sudah kita beli kan tidak bisa dibatalkan atau diambil lagi, pi-nya nggak bisa karena sudah menjadi poin dan itu akan dibakar. Artinya ya sudah habis di situ. Nah, ini sirkulasi ini menarik gitu, luar biasa. Ya oke, itu jadi melebar ke Fireside ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang tadi yang masalah ini ya, yang masalah Stellar ya. Artinya saya melihat kesimpulannya adalah saya melihat integrasi daripada quorumnya dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu node itu sudah terintegrasi dengan baik. Kalau saya melihat gitu. Jadi teman-teman yang mau coba-coba yang punya node ya, artinya punya komputer ya, silahkan aja dan menjadi validator juga dan nanti akan merasakan integrasi daripada quorumnya itu. Gitu ya. Jadi kalau yang punya komputer ya, tapi kalau laptop sih kayaknya kurang ini sih, kurang maksimal lah. Tapi yang bagus sih laptop ya, komputer ya. Gitu. Dengan spek-spek yang Nah, ini menyangkut spek komputer nanti next ya kita coba. Ini kita lanjut aja dulu informasi dari ini dari tentang Stellar juga. Jaringan pi dan lompatan ke depan dengan kontrak cerdas, sebuah revolusi dalam jangkauan. Berbicara dengan kontrak cerdas teman-teman. Kontrak cerdas ini saya melihat Pi Network ini saya bilang bukan kripto biasa dan bukan juga Bitcoin. Ini inklusif, benar-benar inklusif. Karena kenapa? Sampai saat ini saya tanya, ada nggak smart kontraknya Pi Network yang dikeluarkan oleh Kortim sampai saat ini? Saya belum nemu kok. Ada, tapi yang bukan Kortim, yang buat bukan Kortim di bursa masing-masing tuh. Ada bursa ini ada gitu. Dengan smart kontrak sekian, yang bikin bukan Kortim kok. Itu mungkin pihak bursanya. Gitu, untuk siap menampung. Tapi kalau untuk smart kontrak daripada Kortim itu sendiri mengeluarkan secara resmi itu saya belum dapat loh ya. Tapi nggak tahu, kalau teman-teman tahu ya silahkan share di komentar ya, kolom komentar boleh. Tapi sampai saat ini saya belum nemu yang namanya smart kontrak secara resmi diberikan oleh Kortim ke pionir, itu belum ada. Artinya apa? Ketika kita tahu masalah secara serius ya, secara histori untuk Bitcoin ya sampai saat ini memang dia basicnya tanpa smart contract, dia nggak menggunakan smart contract blockchainnya itu. Artinya begitu, dia transaksi peer to peer, wallet ke wallet. Adopsi jadi dia nggak awalnya nggak multi chain, dia nggak bisa. Bitcoin dia diintegrasikan dengan dengan Ethereum di combine ya. Jadi tunggal untuk Bitcoin itu. Tapi kalau yang sifatnya smart contract ya memang diawali dari Ethereum awalnya. Jadi dia multi chain, akhirnya bisa diakses di mana, di Tron, akses di BNB dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya ini Pi juga saya melihat seperti Bitcoin iya gitu, belum diumumkan smart contractnya, tetapi seperti kripto juga iya. Artinya ya teman-teman silakan lah analisa sendiri ya kalau untuk bicara masalah kontrak cerdas atau smart contract. Oke, kita lanjut aja. Stellar ORG sedang mempersiapkan peningkatan protokol 20. Nah, yang tadi yang saya sampaikan ya, protokol 20 ini area 20 memperkenalkan soroban kontrak pintar ya, soroban official. Ini memenandai tonggak penting bagi mereka. Nah, ini ada juga developer yang namanya soroban official.
Ya, ini apa namanya yang menopang daripada protokol 20 area 20 itu. Seperti yang kita ketahui, algoritma konsensus jaringan Pi didasarkan pada Stellar Consensus Protocol atau SCP dan dibangun menggunakan protokol Stellar ya di bawah naungan Federated Byzantine Agreement tentunya. Karena memang itu yang saya dapat. Di masa depan, jika tim inti Pi meningkatkan protokol ini di jaringan Pi, kami akan dapat menerapkan kontrak pintar pada blockchain Pi Network. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan memang protokol Pi itu sendiri ya di jaringan Pi betul-betul nanti diterapkan dan sudah fix combine dengan area 20 ya artinya open source semua ya. Berarti di blockchainnya Pi Network itu smart contract bisa masuk, bisa diterapkan di sana gitu ya. Perkembangan ini mewakili langkah maju yang signifikan bagi Pi, menyelaraskan dengan kemajuan terkini dalam teknologi blockchain dan perluas kemampuan. Ya, nantikan kemungkinan menarik. Oke, ya, siap. Seperti itu ya. Itu gambaran aja teman-teman. Silakan teman-teman analisa aja. Kemudian kita coba lihat Stellar ya, akun resminya Stellar. Nah, ketika saya coba cek buka, ini memang di sini Stellar juga menginformasikan di cuitan resminya. Ini lihat versi protokol yang manis dan manis itu katanya gitu ya. Nah, di sini protokol 20 is now live on testnet. Jadi udah hidup. Baru fase testnet, belum mainnet ya. Jadi artinya masih dalam tahap testnet, mencoba. Artinya testnet itu jaringan uji coba jaringan. Ketika memang uji coba sudah selesai, uji coba jaringannya barulah nanti akan jaringan utama meluncur. Gitu ya. Ini protokol versi 20. Ledger terakhirnya di blok 16.16.188, tutup 3 detik yang lalu. Ini kemarin screenshotnya kemarin saya. Oke lah ya, ini informasi saja. Kemudian dari Justin Lee, dia menyampaikan seperti ini, dapatkan jawaban dari Pi Community Director Swap Podel, ya ini salah satu direktur ya Pi Community, Pi Core Team. Saat ini Pi Core Team tidak mendukung pembuatan aplikasi. Sisi aplikasi ini beda lagi teman-teman. Sisi aplikasi di saat ini hanya mendukung pembuatan aplikasi web Pi browser. Jadi gini, ini setelah saya pelajari, jadi artinya Pi Network ini atau Pi Core Team ini tidak menyarankan dan tidak ikut serta bertanggung jawab terhadap aplikasi atau platform-platform yang diakses di luar Pi browser. Walaupun itu di Android, artinya begitu. Misalkan di Android nih, di Play Store ada aplikasi apa, itu justru Pi Core Team melarang. Gitu. Ya, jadi ini informasi terbarunya seperti itu. Jadi memang ini ada chat Nicholasnya juga sih. Jadi artinya nggak boleh ya. Tetap akses itu, transaksi, akses platform dan sebagainya harus versi. Jadi ini buat developer sebenarnya. Informasi developer bahwa membuat platform itu harus basisnya web. Ya, bukan app, bukan aplikasi, tapi web. Web app yang bisa diakses di Pi browser. Jadi kalau yang kita akses di Pi browser, aplikasi-aplikasi apapun itu ya memang basisnya adalah web. Gitu. Karena tujuannya kan kita Web3 nanti. Ya, Web3 open source dan terdesentralisasi. Memang basisnya itu harus dibangun di web. Gitu. Yang saya pahami sih seperti itu, teman-teman. Makanya Core Team minta semua basisnya adalah web dan bisa diakses di Pi browser. Untuk API ya dan lain-lain sebagainya, SDK itu memang harus terintegrasi dengan Pi browser. Dan belum tentu juga nanti kalau aplikasi yang sifatnya Android itu API sama SDK-nya bisa terintegrasi dengan baik kan itu. Nah, makanya ini himbauan sih sebenarnya buat developer ya. Jadi buat pengembang harus mengetahui katanya hal ini. Oke, kemudian ini informasi selanjutnya ada dari Pitogo, teman-teman. Nah, ini Pitogo juga ada panduan singkat untuk menginstal dan mengautentikasi dengan aplikasi Android. Nah, berarti Pitogo ini juga walaupun pemenang hackathon, informasinya kan begitu tadi ya, yang tadi itu. Jadi tanpa terkecuali, ini peraturan dari Core Team terbaru itu tanpa terkecuali. Mau itu yang udah jalan seperti Pitogo, mau pemenang hackathon dan lain sebagainya. Pokoknya yang sifatnya aplikasi Android itu sementara ini dilarang. Jadi untuk para pengembang ya dilarang dulu. Jadi semua harus basis web dulu, gitu ya. Entah ke depan mungkin bisa. Nah, tapi ini Pitogo ini sudah ada, tapi ya saya juga belum nyoba teman-teman ini. Saya juga belum cek Pitogo di Play Store ada atau tidak, atau dia download manual dari websitenya atau gimana. Ya nantilah ini kita bahas khusus ya Pitogo ya. Insya Allah ya kita coba cek and recheck Pitogo. Apa yang terbaru dari Pitogo, servisnya seperti apa, dan
bagaimana kira-kira keamanannya itu kan juga penting ya. Tapi sejauh ini kenapa saya nggak coba bahas Pito, kan emang ini bakalan panjang juga sih Pitoku ya, terpisah lah nantilah. Ini secara umum aja saya beberapa informasi ya. Kemudian nah ini informasi dari Warup yang tadi yang saya sampaikan. Hey, we don't support the building of native apps ya. Hey katanya, kami tidak mendukung pembangunan aplikasi di luar native, maksudnya di luar daripada P browser. We only support building web apps on the P browser. Kami hanya mendukung pembangunan aplikasi berbasis web di P browser katanya. We have let Barton Mall know of this policy katanya. Jadi kita sudah mulai barter di mall, artinya barter mall. Dan itu memang udah jadi aturannya kan gitu. Same that I saw them list on Android App Store such as Google Play Store. Jadi katanya si Justin ini sudah melihat ada beberapa aplikasi yang sudah listing atau tertera di Android Apps, di aplikasi Android Google Play Store ya. Banyak, kayak kemarin kan sempat saya juga download tuh, cuma saya buang lagi. Yang aplikasi Vietnam itu apa tuh namanya, Vibrate ya. Vibrate itu ada kan aplikasi di Play Store-nya, cuman udah saya hapus lagi akhirnya. Saya hapus lagi dan karena memang tidak kontennya nggak pas lah, artinya kontennya nggak cocok buat saya gitu. Sementara ini kita next ke depan kalau memang sudah open mainnet global dan itu memang bermanfaat ya kita gunakan. Tapi untuk saat ini nggak cocok sama saya ya saya buang. Kemudian suara yeah, we are aware they did that katanya, but we told them straight P apps can currently only. Jadi katanya kami sadar mereka melakukan itu. Jadi core team itu udah tahu ada yang melakukan itu, yang posting di Play Store dan sebagainya. But we told them straight. Jadi mereka itu sudah memperingatkan katanya gitu ya. Untuk aplikasi P itu hanya bisa digunakan di P browser. Jadi nggak di luar P browser. Itu mungkin demi keamanan dan lain sebagainya ya. Core team juga lebih mendahulukan daripada keamanan ini pionirnya gitu ya. Oke, ini informasi ya dari beberapa screenshot yang saya ambil ya. Untuk tambahannya artinya memang untuk tadi ulasan kita coba flashback sedikit masalah Stellar tadi ya, memang sudah diakui oleh CBDC ya untuk akurasinya, tingkat keamanannya, fleksibilitasnya dan integrasinya udah bagus ya untuk Stellar ini ya. Jadi makanya nggak salah dong Nicholas dengan Stellar, karena di backgroundnya ya mereka ada cingcoleh kan gitu ya. Oke lah. Oke, untuk membahas masalah Stellar ya, Stellar Consensus Protocol, Patriot Byzantine Agreement dan sebagainya. Oke, saya rasa itu saja. Kemudian untuk membahas P browser nanti fokus di video terpisah masalah ada tampilan baru ya. Tampilan baru P browser dan P apps mining ya. Aplikasi miningnya P network itu banyak tampilan baru, kita coba ya di video mungkin setelah ini ya. Saya upload tapi saya produce-nya bareng, habis ini saya record yang itu, nanti saya upload ya setelah ini. Aduh sorry ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya paling itu sih. Kemarin teman-teman juga ada yang nanya masalah video ya teman-teman ya. Masalah video Nicholas kemarin yang di-share tuh. Sebenarnya kalau saya melihat itu video lama, itu video yang ada keluar dari akhir tahun kemarin. Di bulan Desember kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah saya ingat ya, di bulan Desember, dan interview oleh oleh YouTuber itu ya. Intinya kan mereka diwawancarai menanyakan bagaimana tentang P network ini sebetulnya dari awal membangun, tujuan, visi, misi dan sebagainya. Ya sebenarnya mereka sampai ujung-ujungnya menanyakan mainnet dan harga. Kalau yang saya pahami itu video lama sebetulnya, tapi kok makanya saya bingung kok dibumingkan lagi gitu loh sekarang. Terus kemarin kenapa kok banyak yang membumingkan sekarang? Apakah kemarin nggak nonton gitu kan? Itu gitu loh. Tapi ya takutnya saya salah gitu ya, bahwa itu video terbaru ya silahkan di kolom komentar. Tapi yang saya ingat bahwa dari segi ucapan Ceng Daupan, penjelasan Ceng Daupan di awal ya,
itu saya perhatikan itu yang lama, bukan yang baru sebetulnya. Cuman ya entahlah ya, medsos begitu kan. Re-upload namanya kan. Oke lah. Kemudian ada juga nih beberapa pertanyaan ya. Bang, P-Network sebetulnya gimana sih bang? Mainnet nggak bang gitu kan? Ya artinya sih bakal mainnet gitu loh. Tenang aja. Pi itu sebetulnya secara keseluruhan udah siap. Tapi kenapa ditahan belum OMG, itu lagi-lagi saya bilang ada sesuatu tujuan yang harus didapatkan, dicapai. Makanya ya simbol dari saya itu adalah 1111111. Udah selesai itu aja. Ya, 1111111 itu aja. Oh ya, berarti nanti yang terpisah itu masalah saya akan coba bahas di video yang terpisah ya. Yang satu adalah tentang apa ya? Tampilan baru ya. Tampilan baru Pi browser. Oke, saya catat. Kemudian yang kedua ini tentang apa ya? Yang terpisah node ya. Tentang node. Ini penting nih kita bahas ya. Karena ada beberapa di luaran sana, jadi jangan sampai memahami node atau merakit node lah ya. Ke depan itu seperti apa, apakah nanti jangan sampai malah banyak yang dirugikan kan itu. Yang kita coba bongkar-bongkar dikit lah. Oke, kemudian apa lagi? Ya, untuk asumsi-asumsi pandangan bahwa Pi tidak akan pernah ada harga karena banyak artinya hanya untuk barter barang saja ya. Kalau menurut saya it's wrong, salah. Ya kalau menurut saya gitu, kurang ya salah lah karena ya kalau memang nggak bakalan ada harga hanya sebagai alat barter, ya kan barter itu sendiri harus ada takaran ukurannya kan gitu, nggak masuk lah. Itu udah pasti ada orang dibilang udah settle kok. Tenang aja. Harga udah ada dari akhir tahun kemarin sebenarnya. Ya apa ya? Ya intinya gitulah. Artinya sudah ada. Jangan mancing-mancing saya main tebak-tebakan, bahaya. Artinya sudah ada. Udah Nicholas bilang settle ya. Cuman bagaimana ini mencapai ke situ? Mencapai ketetapan yang sudah ada supaya apa? Supaya tidak banyak nanti yang dipertanggungjawabkan oleh core team. Karena kenapa? Ketika tidak sampai ya dengan target permintaan 1111111. Jadi itu repot juga. Makanya ini kerja gila ini core team ini sebenarnya. Asli. Bener-bener nyata kerjanya itu. Yang apa ya namanya? Ya harus kena gitu loh. Ngerti enggak sih? Kalau gol itu kalau nendang itu harus bener-bener gol gitu. Ini ya luar biasa ya. Oke lah. Kemudian oke itu aja lah ya. Untuk video kali ini sampai situ aja dulu. Terus tentang masalah pandangan tuh ada tentang ini juga, nantilah next video yang saya melihat banyak pionir terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan untuk platform yang didukungnya di Indonesia. Bahkan banyak kata-kata yang saya bilang melampaui batas, dari melampaui ketentuan-ketentuan dan mendahului core team. Ini yang sayang sekali sebetulnya ya. Mengait-ngaitan dengan instansi ini apa segala macam bla bla. Waduh itu. Oke lah, tapi itu next ya. Oke, video ini sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Mudah-mudahan ini video bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.